Salam, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap saudara-saudara tetap dalam kondisi yang baik dan tetap menantikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, terangilah hati kami, beri damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Kejadian 32 ayat 11 sampai 12. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Demikian Kejadian 32 ayat 11 sampai 12. Tema kita kunci mengalahkan ketakutan. Apakah saudara pernah mengalami ketakutan? Apa yang menjadi penyebab ketakutan saudara? Apa yang saudara lakukan untuk bisa mengalahkan ketakutan? Ketakutan itu sesuatu yang manusiawi, namun janganlah ketakutan yang menguasai atau mengalahkan kita. Sebaliknya, kitalah yang harus mengalahkan ketakutan. Melalui bacaan kita hari ini dari Kejadian 32, kita akan melihat ada 3 hal. Pertama, akar ketakutan. Ada banyak faktor yang membuat kita mengalami ketakutan. Ada faktor eksternal karena peperangan, bencana alam, tekanan dari orang atau kelompok tertentu, masalah ekonomi, dan lain-lain. Ada faktor internal juga, perasaan minder, tidak mampu, dan merasa tidak berharga. Namun akar atau faktor utama yang menyebabkan ketakutan sesungguhnya adalah masalah dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka ketakutan melanda atau menguasai hidupnya. Yakub dalam konteks bacaan kita merasakan ketakutan karena apa? Karena dosa masa lalu terhadap saudaranya sendiri, yaitu Esau. Dia takut ditolak, bahkan dibunuh oleh saudaranya. Dia ingin mengalami kelepasan ataupun kemenangan atas rasa takutnya itu. Kedua, kunci mengalahkan ketakutan. Apa yang dilakukan oleh Yakub untuk mengatasi ketakutannya? Sebenarnya masalah terbesar yang dihadapinya bukanlah Esau, tetapi dirinya sendiri yang sudah dikuasai oleh ketakutan dan rasa tidak percaya diri. Lalu apa yang dia lakukan? Pertama, dia melakukan, kita sebut saja pendekatan budaya. Ia mengutus hamba-hambanya mendahului dia dengan membawa sejumlah persembahan sebagai tanda penghormatan dan kerendahan hati. Yakub memberi persembahan dengan menempatkan dirinya sebagai hamba dengan tujuan untuk meredakan kemarahan abangnya atau kakaknya. Ternyata ini bukan kunci utama. Maka yang berikutnya dia melakukan pendekatan rohani. Inilah sesungguhnya yang merupakan kunci utama. Dia datang kepada Tuhan dan bergumul secara pribadi dengan Tuhan. Dia tidak mau berjumpa dengan Esau sebelum ia sungguh-sungguh mengalami kemenangan atas dirinya sendiri. Di dalam ayat 22 sampai 32, Yakub bergumul atau bergulat dengan Tuhan. Sendi pangkal pahanya terpelecok. Namun akhirnya Yakub mengalami kemenangan. Namanya diubah menjadi Israel, seorang pemenang. Yakub diberkati oleh Tuhan dan tempat itu diberi nama Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kemenangan yang dari Allah lah yang membuat dia memiliki keberanian untuk melangkah maju dan mau berjumpa dengan Esau. Membiarkan Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Itulah awal atau langkah yang membawa kita kepada kemenangan atas segala ketakutan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membiarkan ketakutan mengendalikan hidup kita. Akan tetapi kalahkanlah ketakutan dengan iman dan penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada pimpinan Tuhan.
Masalah ketakutan pasti akan selalu bisa datang. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita dan pasti memberikan kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.